secret of God, the mystery hidden for generations, now revealed to His saints. The riches and glory of Christ are for us. He is God veiled in flesh. He emptied Himself, becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth let's resound His glorious name. Christ in us is the hope of our future glory. His faith we declare, with God's wisdom we teach, so that all believers to be found mature in Christ. Christ the unfailing hope, one day He shall return to carry us home. Now we toil with great zeal to preach Christ and His word, with power from above. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth let's resound His glorious name. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth let's resound His glorious name. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth let's resound His glorious name. All the earth let's resound His glorious name. Halo grade 7 sampai grade 12, apa kabarnya kalian di hari ini? Nah, hari ini kita akan melaksanakan chapel perdana kita. Harapannya karena kalian sudah melewati liburan, sudah memiliki waktu istirahat yang cukup, kalian bisa melalui kuarter ini secara khusus sekarang chapel ini dengan satu sukacita. Nah, tapi sebelum kita memulai chapel kita, mari Miss pimpin kita semua dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucap syukur untuk semua berkat-Mu. Sebentar Bapa, kami akan melaksanakan chapel kami, kiranya kami yang mendengarkan dapat memahami setiap arti dari firman-Mu sehingga kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, haleluya, amin. Nah, kita akan mendengarkan sebuah lagu di mana lagu ini bercerita atau menyerukan pengharapan kita atau iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup gitu. Nah, lagu yang akan kita dengarkan adalah lagu Harapanku by JPCC.
Nah, tadi kita sudah menaikkan ungkapan pengharapan kita melalui lagu Pengharapanku dari JPCC. Saat ini kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Nah, jadi kalian ayo sekarang siapkan buku kalian, siapkan pulpen kalian untuk mencatat chapel supaya nanti kalian bisa isi dalam refleksi chapel. Nah, untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan, Miss akan mengundang kalian semua untuk menaikkan sebuah pujian yang berjudul Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau harapanku Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan, kekuatanku, kesembuhanku, keadaanku berubah, keadaanku dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Harapanku, Engkau kekuatanku Tuhan, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Shalom, selamat pagi dan Happy New Year to everyone, semua siswa SDH Senior School Makassar. Miss berharap kalian dalam kondisi yang berbahagia ya, dan penuh sehat, penuh sukacita, dan ready untuk mengikuti ibadah yang pertama dalam tahun baru ini. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita di tahun yang lalu, dan Tuhan menganugerahkan tahun yang baru buat kita semua ya. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan dalam ibadah pagi ini satu bagian dari firman Tuhan, dan kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Oke, mari kita tundukkan kepala, berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami datang pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan menganugerahkan kesempatan untuk kami boleh memasuki tahun yang baru. Anugerah Tuhan yang tersedia tidak berkesudahan. Sungguh Engkau Allah yang setia, penuh kasih dan kuasa, dan yang tidak berubah. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh beribadah bersama.
Mari Engkau kuduskan, layakkan kami. Dan Tuhan, Engkau mampukan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan juga menolong kami semua yang memberitakan maupun yang mendengarkan, untuk kami sama-sama boleh belajar mengerti dan Tuhan mampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pagi hari ini judul dari chapel kita adalah Kasih Kristus, Sumber Pengharapan. Ya, nah tiap tahun baru kita biasanya buat satu hal, yaitu resolusi. Ya, anak-anak maupun orang tua kebanyakan ya kita akan bikin resolusi kita gitu. Satu niat ya, mau melakukan hal-hal yang berbeda atau yang lebih baik, begitu kan? Kalau kamu punya resolusinya apa? Atau ingin belajar lebih rajin, begitu? Ingin punya mungkin nilai yang lebih baik, atau bisa meluangkan waktu dengan lebih bijaksana, berkumpul dengan keluarga atau dengan teman-teman, atau juga mungkin mencoba hal-hal baru, atau barangkali ya ada yang ingin punya gadget yang baru mungkin ya, dan lain sebagainya. Nah biasanya anak-anak ada hal-hal yang challenging yang kita push ourselves to do it in the new year, and hopefully we can do it faithfully. Tetapi ada juga hal-hal yang kita ingin capai yang menyenangkan bagi diri kita gitu ya. Misalkan mungkin kita ingin bepergian nanti kalau liburan, tahun ini aku mesti pergi ke tempat ini, itu yang kemarin aku belum sempat, atau aku pengen punya barang ini dan itu begitu ya, yang aku belum punya dan lain-lain. Atau hal-hal yang keren yang menurut kita yang sangat fun ya, hal-hal yang membuat kepuasan buat yang kita lihat dengan mata, atau yang kita biasa memuaskan mata kita, memuaskan daging kita gitu ya. Kecenderungannya hal-hal yang itu yang kita ingin capai ya. Semoga resolusi yang anak-anak bikin itu benar-benar resolusi yang bukan hanya kepada hal-hal yang kasat mata ya, tetapi hal-hal yang punya nilai yang jauh lebih berharga dan nilai yang kekal begitu ya. Nah anak-anak sekalian, di sini ada ya beberapa hal yang Miss taruh di sana. Misalkan hal tentang I don't know ya, probably you think shopping and holidays, feasting and watching movie, or having the latest gadget, probably that can become your the thing that you want to achieve, probably the fun thing and exciting things ya. Tetapi kalau misalkan kita ada nggak di list kita ya, memikirkan tentang listening to the sermon of God, reading the Bible, praising the Lord, kemudian concentrating and studying better, and kalau kita try to think deeply and more serious, getting more serious, itu bisa nggak kita kalau bikin resolusi yang seperti itu? Biasanya hal-hal yang begini nih lebih menyita energi kita, pemikiran kita gitu ya, komitmen kita itu. Kebanyakan orang akan bilang, kebanyakan anak-anak ya akan bilang it's boring begitu, it's tiring, it doesn't make me happy begitu ya kira-kira. Itu juga yang Miss Linda kadang-kadang dengar dari misalkan anak Miss juga ya, atau siswa. Pada kebanyakan ya anak-anak maunya yang enak-enak begitu ya. Jadi kalau kita bicara hal yang misalkan tentang membutuhkan komitmen, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran, dan hal-hal yang harus bayar harga begitu ya, harus do something more ya, more dari what is expected, itu dianggap unhappy begitu ya. Dan it makes them feel bored begitu. Kenapa itu kita cenderung seperti itu? Kalau mau membaca firman Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan, waktu saat teduh secara pribadi dan lain sebagainya, waktu doa gitu, kita merasa sepertinya tidak fun dan tidak excited to do that. Nah sebenarnya begitu banyak hal-hal di dalam dunia ini yang akan mencoba selalu untuk membuat pandangan kita itu menjauh dari Tuhan ya. Many things in this world
that will try to take away our eyes from the Lord Jesus Christ and to do things that will please to our own heart, not to please Him. Jadi itulah natur keberdosaan kita ya anak-anak semua. Nah, pagi hari ini kita akan melihat dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma. Ya, Roma 8 ayat yang 31 dan sampai dengan 39. Ya, Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Oke? Ini ada di layar, anak-anak silakan bisa mengikuti. Miss akan membacakan bagi kalian, ya. Oke, kita mulai. Judul bagian ini adalah keyakinan iman, ya. Kalau judul ibadah pagi ini adalah kasih Kristus adalah sumber pengharapan kita. Jadi ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anak-anak sekalian, bagian ayat ini ya menjadi juga ayat favorit Miss Linda secara pribadi. Miss mengalami penguatan dan penghiburan terkhususnya lewat ayat ini di masa-masa yang sulit dalam hidup yang Miss Linda pernah alami yang Tuhan izinkan. Dan ayat ini menjadi kekuatan dan penghiburan tersendiri. Anak-anak sekalian, kita melihat begitu indah kebenaran yang memberikan rasa aman kepada kita, yang memberikan keyakinan akan kasih Allah yang kekal bagi kita anak-anaknya. Anak-anak sekalian, ada seorang superstar yang kalian pasti kenal, yaitu namanya Lady Gaga. Ya, ini gambarnya. Lady Gaga mempunyai fans yang begitu banyak di seluruh belahan dunia ini ya. Orang-orang mengenal dia dan fansnya itu begitu banyak. Nah, Lady Gaga mempunyai prestasi yang gemilang di dalam bidang musik. Nah, kemudian dia tetapi sebenarnya di dalam hidupnya dia sering merasa tidak aman. Dia sering merasa dirinya itu tertolak dan tidak diterima begitu. Nah, sehingga pencapaian dia di dalam bermusik itu menjadi hal yang hal yang memberikan satu penerimaan bagi dia dan menjadikan dia berarti. Anak-anak, kalau kita tidak memiliki kasih dan penerimaan yang sejati, maka hidup kita itu tidak akan mengalami damai sejahtera. Dan kasih yang sejati itu sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau tadi di dalam bagian Roma 8 dikatakan tentang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini di sini kita
belajar dan tahu bahwa kita diterima dan dikasihi oleh Allah dengan begitu luar biasa, itu bukan karena kita baik atau layak, tetapi karena Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita boleh mengalami kasih Allah yang kekal, yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Karena Kristus yang ada dalam hidup kita, Kristus yang sudah memberikan kita kemurahan ya, untuk mengenal Dia dan diselamatkan. Sehingga kasih Kristus itu, ya pengampunannya lewat kayu salib itu bagi kita, yang membuat kita dikasihi oleh Allah. Dan hanya di dalam Kristus kita memperoleh itu. Ya, kita lihat lagi anak-anak di dalam ayat 35 tadi, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan? Penindasan tuh hal-hal yang berat yang terjadi ya dalam hidup kita. Kesesakan, penganiayaan, kita pernah nggak mengalami itu? Kayaknya enggak ya. Apakah kita pernah mengalami kelaparan misalkan? Kita membayangkan kita kelaparan, nggak punya makanan, itu begitu menderita ya. Anak-anak kalau pas sudah jam makan lalu belum makan, itu ngerasakan sakit perut ya. Perutnya melilit. Miss juga pernah rasa lapar, rasanya loyo ya, dan aduh nggak kuat gitu. Jadi kalau di dalam posisi kelaparan, kalau dialami, kita juga belum pernah deh kayaknya ya. Ketelanjangan, itu hal yang sangat sedih dan memalukan. Atau dalam bahaya atau pedang. Ini pertanyaannya, apakah hal-hal itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kemudian disambung di ayat 38, di situ Rasul Paulus berkata, aku yakin bahwa baik maut, nah kalau kita menghadapi maut atau orang-orang yang kita kasihi pernah menghadapi maut, kita mengalami itu, ataupun hidup ini ya, ataupun malaikat, pemerintah manapun gitu, baik yang ada sekarang atau yang akan datang di waktu kemudian gitu ya, atau hal apa lagi, kuasa-kuasa gitu ya, atau kuasa itu apakah yang di atas maupun di bawah, atau makhluk yang lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, ini bagian firman Tuhan yang begitu powerful, begitu luar biasa, ya begitu menguatkan sekali. Ya, anak-anak bisa hafal ayat ini ya, sehingga waktu kita berada di dalam hal-hal yang sulit, kita ingat bagian ini anak-anak. Jadi Roma 8:35 tadi ya, sampai 39, itu berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalaupun kita pernah mengalami sulitnya hidup, atau mungkin mengalami tadi ya, ada orang mungkin dia pernah mengalami berada dalam bahaya, bahkan pedang, kelaparan, bahkan maut begitu. Itu tidak berarti Tuhan tidak mengasihi kita atau Tuhan melupakan kita, enggak. Ya, karena firman ini dengan jelas berkata, itu hal-hal tadi tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, kasih Allah hanya di dalam Yesus Kristus. Kita perlu pahami bagian ini. Saat kita sudah terima Kristus, saat kita ada di dalam Kristus, kita tidak akan pernah bisa terpisah dari kasih Allah itu. Karena kasih Allah itu di dalam Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita punya Kristus, Kristus milik kita dan kita milik Kristus, maka kita tidak akan pernah bisa dipisahkan. Wow, that is so beautiful, the truth that is so beautiful, that actually sets us free from all the fear probably, from all the worries, from all the uncertainties ya, dan macam-macam yang mungkin kita punya dalam hidup ini, anak-anak ya. Kadang-kadang kita masih ada perasaan takut dan lain sebagainya, sehingga firman ini kalau kita hafal, kita bisa mengingatnya kembali dan merenungkan, dia akan sungguh berbicara kepada kita secara pribadi ya anak-anak. Jadi kasih Tuhan yang tidak berubah inilah yang seharusnya menjadi pengharapan kita di tahun yang baru. Itu should be our resolution when we comes into the new year. Waktu kita membuat resolusi,
Alangkah indahnya kalau resolusi kita itu resolusi yang ada nilai kekekalannya. Ya, resolusinya adalah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan yang kasihnya itu tidak dapat dipisahkan dari kita, karena kita milik Dia dan Dia milik kita. Nah, anak-anak, di dalam dunia yang berdosa ini ada begitu banyak hal yang berubah, bukan? Kita menghadapi masa yang begitu cepat sekali berubah. Kita akan semester ini kita akan onsite, ya, onsite-nya pemerintah minta onsite-nya full, ya. Satu perubahan yang terjadi lagi, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat perubahan sikon yang lebih baik, puji Tuhan, ya. Kondisi Indonesia sudah di level 1 dan 2 pada umumnya. Kita sangat bersyukur, banyak sekali perubahan yang terjadi. Kadang-kadang the weather, ya, unpredictable, kan? Kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin dan sebagainya. Banyak hal yang tidak bisa kita prediksi, tidak pasti, ya, dan banyak hal yang berada di luar kendali dan kontrol kita. Sehingga kita begitu bisa punya banyak ketakutan, pertanyaan, kekhawatiran, dan sehingga seringkali kita berlarinya ke hal-hal yang ini tadi, resolusi yang fun, yang exciting gitu, ya, hal-hal misalkan belanja gitu, liburan, makan yang mau enak gitu, ya, itu semua menyenangkan dan nggak apa-apa, nggak salah. Atau nonton, ya, udah nonton Spider-Man belum yang terbaru? Wah, Miss Linda udah lihat ya kemarin, ya. Atau apalagi, ya, mungkin ya itu tadi mau up to date to the latest gadget gitu, atau yang lain-lain, ya, anak-anak. Tentu hal-hal itu juga boleh, tetapi janganlah itu menjadi hal yang menjadi pengharapan kita, karena itu tidak akan bisa berbuat apa-apa buat kita, ya. Tetapi maukah kita menjalani tahun yang baru ini dengan tidak berharap kepada benda-benda yang mati, harta atau apa, ya, barang-barang yang indah dan menyenangkan memang, tetapi tidak bisa memuaskan hati kita untuk waktu yang lama, hanya untuk sementara secara singkat saja, ya. Kita menjalani tahun yang baru bukan kepada hal-hal yang benda-benda mati, tetapi kita menaruh berharap kita kepada Tuhan yang kekal. Apakah kita mau? Nah, anak-anak, untuk lebih bisa membayangkan kasih Tuhan yang begitu besar, kita lihat film ini selama 5 menit, ya.
Anak-anak sekalian, kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita dan kita sudah menjadi miliknya, maukah kamu dan saya, sekali lagi pertanyaannya, maukah kamu dan saya mengisi tahun baru yang Tuhan sudah anugerahkan dengan berharap hanya kepada kasih-Nya? Karena kasih Yesus adalah sumber pengharapan kita. Mari kita memandang hanya kepada Dia, Allah yang kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Allah yang kekal, yang mengasihi kami, yang dalam anaknya Yesus Kristus sudah memberikan hidup bagi kami dan sudah menebus kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami yang tidak dapat kami mengerti, itu boleh Tuhan anugerahkan. Tuhan, sehingga itu boleh menjadi satu pegangan bagi kami memasuki tahun yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan. Tuhan, kiranya tolong kami supaya kami boleh hidup menaruh pandangan kami hanya kepada Kristus yang mulia, yang kekal, yang berkuasa, yang tidak berubah, yang mengasihi kami, dan yang unconditional, yang tidak akan berubah di dalam situasi apapun, yang kasih-Nya tidak akan terpisah dari kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan dan pengharapan kami sepanjang tahun ini. Biarlah di dalam kami menyusun resolusi kami ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak sepanjang tahun ini dan keluarga demi keluarga, semua guru-guru, hamba-Mu, dan setiap kami juga banyak orang yang belum mengenal Tuhan, juga biarlah anugerah Tuhan ada atas setiap mereka. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.